Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Rumah Pintar Pemilu KPU Purbalingga hadir dengan dialog interaktif bersama KPU Purbalingga. Nah, podcast kali ini kita mengangkat tema pendidikan politik dengan partai politik. Episode kali ini kita sudah kedatangan tamu penting, Ketua Partai Amanat Nasional dengan Bapak Soeharto. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Selamat siang. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Sehat lahir batin. Ya, sehat lahir batin. Pemirsa, pemilu 2024 rencana akan digelar pada 21 Februari 2024. Kendati hingga kini masih belum muncul beberapa opsi terkait dengan kapan sih tanggal pemilu, tetapi KPU RI belum memutuskan. Nah, KPU Kabupaten Purbalingga berharap dengan kegiatan termasuk podcast kali ini bisa memberikan pendidikan politik bagi masyarakat seluruhnya untuk mencerdaskan para pemilih jelang pemilu 2024. Pak Soeharto, Yep. Beliau adalah ketua DPC ya Pak? DPD. Oh DPD, kalau di Partai Amanat Nasional namanya level DPD. kabupaten itu DPD. Oke. Ketua DPD Partai Amanat Nasional untuk periode 2000 ya 5 tahun lah, 2021 2026. 2021 sampai dengan 2026. Berarti di masa pemilu 2024 masih Insya Allah masih dengan pemilu. Pak Soeharto. Iya, kecuali ada hal-hal yang sifatnya kemendesakan. Tetapi insya Allah masih Ya, dengan Bapak. Ya, jadi Pak Soeharto, ini adalah podcast kita. Ada banyak hal yang nanti kita akan kupas di podcast ini. Ya, saya kira Pak Soeharto juga sebagai ketua DPD partai yang cukup besar ya, dan di Purbalingga juga menjadi bagian dari partai yang cukup besar, sehingga nanti akan banyak sekali informasi yang bisa disampaikan kepada para pemilih khususnya di Kabupaten Purbalingga. Mulai dari pertanyaan pertama, Bapak sehat? Insya Allah. Alhamdulillah. Kegiatan apa Pak hari ini? Hari ini kebetulan saya ada rapat dengan Dinas Kesehatan terkait dengan beberapa perubahan raperda pencabutan dan perubahan baru raperda terkait dengan bidang kesehatan. Oh. Jadi mohon maaf, uniform ini kebetulan di mobil ada gitu. Kalau enggak tadi enggak pakai uniform makanya. Iya. Jadi uniform itu penting untuk memperlihatkan bahwa inilah saya itu Partai Amanat Nasional. Lambang ya penting. Iya, lambang penting. Iya Pak. Ini pertanyaan resminya ya Pak ya. Jadi Pak Soeharto, kita pengen tahu ya sampai sejauh mana sejarah partai politik Partai Amanat Nasional dari tingkat nasional barangkali sampai dengan Kabupaten Purbalingga khususnya. Ringkas lah ya. Ringkas, tapi bolehlah agak jelimet dikit Pak, biar kita agak paham ini sejarahnya. Jadi kalau secara umum publik sudah tahu lah gitu. Partai Amanat Nasional itu bagian yang tak terpisahkan dari proses reformasi yang perjalanan tahun 98 dan seterusnya itu, sehingga muncul Partai Amanat Nasional. Bahkan beberapa tokoh nasional kita itu sering disebut sebagai kalau di Islam itu mungkin reformer gitu, tokoh pembaharu. Misal Pak Amin Rais, kemudian ada beberapa yang lainnya lah. Waktu itu, jadi ini saya sebenarnya mau jujur terhadap situasi yang ada gitu. Awal itu terbentuk Majelis Amanat Rakyat. Terus melalui ringkasannya sidang Tanwir Muhammadiyah. Saya tidak ingin bawa Muhammadiyah dalam konteks ini, tetapi kenyataannya ya sejarahnya itu gitu dia. Ada kesejarahannya. Jadi sidang Tanwir itu intinya bersepakat bahwa ini untuk akses ke depan kita butuh rumah, dalam hal ini partai politik. Dibentuklah Partai Amanat Nasional. Ketua Umum pertama Pak Amin Rais, kemudian
beliau tidak mau melanjutkan, kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya sampai yang terakhir Pak Zulkifli Hasan di level nasional. Kira-kira gambarnya itu. Kemudian di level provinsi dulu ada Pak Rozak Rais misalnya, kemudian sampai dengan yang terakhir Prof. Yatno almarhum beberapa hari yang lalu beliau meninggal, ya mudah-mudahan diterima amal baiknya, diampuni dosanya, dan dicatat perjuangan sebagai bagian dari jihad politik lah. Kalau di level Purbalingga kebetulan saya berarti generasi ke berapa ini? Ketiga, Pak. Awalnya saya kan profesinya sebagai pegawai negeri sipil selama 10 tahun. Jadi saya Bapak ASN. PNS? Iya. Oh, saya baru tahu kalau Iya. ternyata Pak Harto ASN jadi. ASN. Jadi kalau ya. dibahasakan sederhana, saya terjun ke siasah, ke politik ini, milih perjuangan, mengisi hidupnya melalui partai itu bukan karena nganggur, bukan karena tidak ada kegiatan, bukan karena memang disadari dan melalui istikharah juga. Tapi luar biasa ya, dari PNS memilih untuk, padahal iya, partai itu kadang-kadang kan agak-agak pasang surut ya Pak. Iya, pasang surut, terjal gitu Dan kan. luar biasa berjuangnya. Iya, high risk gitu kan. Iya. Tahun 2004 saya mengundurkan diri dari PNS dan tentu tanpa pensiun, tanpa yang lainnya, karena regulasi memungkinkan dapat pensiun dini kalau sudah 20 tahun. Saya kan baru 10 tahun. Kira-kira kalau sekarang mungkin ya, itu cerita 2004 berarti kan 17 tahun 17,5 sekian tahun yang lalu gitulah. Nah, kebetulan sempat akan ke mana ya, ke John Hopkins University, sehingga saya memang dunia apa ya, jadi ASN tetapi mandan selengean itu bahasanya apa gitu. Agak susah dibahasakan ya, waktu Pak. itu untuk bidang kesehatan. Kemudian saya sempat ke Unsur dan sebagainya. Ini cerita pribadi kan tidak apa-apa sedikit gitu ya. Agar orang itu sopo gitu. Gambarannya itu. Ringkas ceritanya saya mengundurkan diri, kemudian saya gabung dengan kawan-kawan di partai politik, khususnya di Partai Amanat Nasional dari tahun 2004 sampai dengan sekarang, dan istiqomah masih menjadi anggota DPRD Kabupaten. Mungkin someday ya bisa jadi 2024 kalau ada kesempatan mungkin di level regional apa di nasional. Tergantung nanti situasinya kayak apa lah ya. Atas nama masyarakat Purbalingga. Bukan untuk saya, tapi untuk minimal konstituen yang memilih saya. Dan pertanggungjawabannya dunia akhirat. Kira-kira gambarannya itu. Gitu Mbak. Diaminkan yang baik-baik ya Pak. Pastinya harus begitu. Jadi kalau misalnya mau disederhanakan, yang membuat saya, kalau ada publik yang nanya, kok sebegitunya ya gitu. Kalau jadi ASN kan sudah meninggal saja keluarganya masih bisa dibayar dan seterusnya gitu. Oh bukan persoalan itu. Mengelola negara ini amanah yang lain. Itu makanya kalau di beberapa organisasi masyarakat itu ada namanya LHKP, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, saking pentingnya. Ada lembaga yang khusus membidangi politik. Kira-kira itu gambaran secara umum dari lahirnya PAN dari level nasional sampai dengan ke lokal Purbalingga yang lebih didorong oleh kebutuhan pada waktu itu untuk mengurai kebuntuan dan seterusnya, sehingga diharapkan melalui parpol orang bisa menggaransi adanya kesetaraan, bagaimana bernegara yang elegan, yang baik, saling menghormati dan seterusnya itu melalui parpol, sehingga konflik itu bisa di manage dengan baik, tidak ada konflik jalanan. Waktu itu kan Mbak Mei juga paham lah, ada konflik jalanan dengan 98 dan seterusnya itu. Ya, Pak Harto tadi kan sudah disampaikan beberapa ya, tetapi barangkali bisa diceritakan secara khusus di Purbalingga dulunya seperti apa, mulai berdirinya bagaimana, kemudian ini sudah pemilu yang kesekian kan berarti ya? Iya. Adakah perkembangannya atau mungkin ada naik turunnya fluktuatif ya? Barangkali Pak Harto mungkin bisa dijelaskan. Ya tentu Mbak Mai, jadi itu kan bagian dari yang apa ya namanya ya, natural of law. Sunatullahnya sesuatu tidak mungkin konstan gitu ya. Kecuali ya memang dicipta menjadi konstan. Apalagi politik ya pasti ada fluktuasinya, ada dinamikanya. Saya menyebutnya begitu. Purbalingga awal itu perspektif sebenarnya, karena kita dapat 6 kursi waktu itu dan sempat dapat
porsi menjadi wakil pimpinan di DPRD. Kebetulan saya ikut sebentar itu ya. Pernah Terus, merasakan pernah ya? merasakan ya menjadi pimpinan dewan itu. Sebentar. Kemudian di pemilu berikutnya kita dapat 5 kursi. Pemilu berikutnya lagi dapat 4 kursi. Kemudian yang ini pemilu yang keempat, 4 kursi juga. Ini tantangan bagi PAN khususnya di Kabupaten Purbalingga, dan kita sudah petakan buat mapping, dan saya sebagai Ketua DPD bersama kawan yang lain pengurus harian sudah mulai keliling ke dapil-dapil yang skemanya konon nanti ada semacam perubahan dapil gitu. Jadi saya terlepas dari dapilnya mau di Isu seperti perubahan apa, dapilnya isu udah ditindaklanjuti gitu. Andai 7 berarti targetnya 7 lah kira-kira kayak gitu. Soal itu ya sulit itu. Justru kita hadir untuk mengurai kesulitan secara internal gitu lah ya. Dan itu kan kompetisi itu kan biasa. Kita sejak dari Januari kan sudah berkompetisi dengan sekian puluh ribu gitu. Kita terlahir ke dunia berarti kita yang paling unggul kan itu. Jadi, keliling dengan di dalamnya termasuk ya kegiatan hari ini melakukan pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka sadar, paham yang namanya 2,5 menit memilih wakil rakyat yang pada saatnya nanti duduk menjadi dewan, itu dikontrak selama 60 bulan, 5 tahun, disuruh bekerja. Ngurus apa? Ngurusi konstituen, ngurusi dapil, berjuang. Jadi 2,5 menit bagi konstituen, 5 tahun sekali datang ke bilik suara itu, nanti bisa menjadi pondok pesantren, bisa menjadi sekolah, bisa menjadi jalanan yang tadinya rusak, tidak rusak, bisa menjadi apapun. Termasuk sedekah pemberdayaan bagi yang kebetulan belum beruntung secara ekonomi. Salah satu fungsi vital dari APBD yang ini melekat di dalam fungsinya anggota dewan itu kan menggaransi adanya keadilan ekonomi di tengah masyarakat. Nah ini yang belum. Untuk Purbalingga itu unsur keadilannya belum. Jadi 2,5 menit. 2,5 menit, 5 tahun sekali. Untuk 5 tahun itu sekali. bisa berarti apapun yang diinginkan oleh konstituen. Ini slogannya luar biasa ya. Iya. 2,5 menit untuk Purbalingga. Bahkan untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Bagus itu Pak. Ya. Bagi kita, saya khususnya lah ya gitu. Iya. Saya nggak usah dibantu misalnya memikirkan bagaimana membesarkan PAN di Purbalingga. Nggak usah. Konsepnya sudah ada semua. Sudah. Di bulan apa mau ngapa dengan tarikh apa, di mana struktur bisnisnya dari mana, udah selesai itu. Nah itu berkaitan dengan visi misi dan program. Iya. Barangkali bisa dijelaskan Pak, apa sih visi misi dan program pendidikan politik bagi untuk dari Partai Amanat Nasional untuk masyarakat Purbalingga? Khususnya Purbalingga lah ya. Iya Purbalingga. Ya kalau disederhanakan formulasinya, karena kita kan terbatas waktunya lah ya. Kita ingin kalau di koridor kawan-kawan yang pernah di pesantren itu ada istilah ini, Badi' Bara'atul Istiqlal. Ya mohon maaf ya, untuk sekedar menyesuaikan diri aja lah. Masa ketua partai PAN tidak sedikit pun tahu untuk memantaskan diri. Itu intinya begini. Jadi ada clue di kalimat pertama yang diusahakan oleh seseorang ketika pidato itu menentukan arah. Bahasa Jawanya itu telonjong. Kita di PAN atau lebih spesifik saya sebagai ketua DPD, saya tidak menginginkan apapun kecuali ingin membuat perubahan ke arah yang lebih baik, tapi sepanjang aku berkemampuan. Dan aku tidak mungkin berkemampuan kecuali Allah meridhoi, memberi taufik, memberi hidayah. Toh pada saatnya kita semua kan akan kembali menghadap yang kuasa. Yang menjadi persoalan, bekal saya apa? Jabatan saya misalnya selama 17,5 tahun sudah menjadi anggota dewan, apa manfaatnya bagi orang yang milih? Itu harus bisa dipertanggungjawabkan itu. Jadi apa? Jadi bagi saya menjadi politisi dalam konteks ini menjadi anggota legislator walaupun levelnya baru level kabupaten itu bukan untuk gagah-gagahan, enggak. Itu bagian dari perjuangan, bagian dari jihad politik, jihad yang konstitusional itu. Dan seterusnya. Dan itu sebenarnya mudah lah. Kalau masyarakat sama-sama menyadari dan kesadaran itu bisa dimunculkan melalui terus-menerus dikpol. Nah, sementara ini kan bias-biasnya mudah-mudahan, tapi kayaknya sih iya, lapangan menunjukkan iya. Masih ada residu.
misalnya tentang politik uang, itu kan masalah. Iya. Masalah kita lah ya. Bagi KPU juga masalah, Masalah bagi kita penegak bersama. hukum masalah, bagi kita yang sedang diberi amanah untuk mengelola partai juga masalah gitu. Duh, apa urusannya dengan duit itu? Wong 5 tahun sekali hanya 2 menit setengah datang di bilik suara, dan bilik suaranya bukan terlalu dekat. Itu bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Terus kalau sementara ini misalnya ada pejabat, saya tidak sebut namanya, kalau diminta sesuatu program itu nggak ada uang itu, saya katakan melalui forum ini, ada uangnya. Political will-nya yang nggak ada. Kalau saya katakan seperti ini, di Purbalingga berarti ada kekurangan. Kekurangan itu bukan kekurangannya siapa-siapa, kekurangan kita, termasuk saya. Tetapi saya masih ada alibi, ada alasan. Saya kan minoritas. Dalam hukum demokrasi kan keputusan yang akan berjalan itu, ujungnya nanti akan didominisasi oleh siapa yang mayoritas. Tetapi saya nggak kehilangan akal. Boleh saja secara jumlah mungkin ya, kuantitatifnya saya minoritas hanya 4 kursi dari 45. Tetapi kalau tentang konsep, ya mohon maaf gitu ya Mas. Ya, insya Allah ya tidak termasuk yang membuat konsep apa gitu. Karena kebetulan latar belakang saya misalnya, saya kan social engineer gitu. Fakultasnya memang hukum, tapi jurusannya hanya ada di Syah Kuala. Kalau nggak salah Unair, hanya 2. Apa Hasanuddin itu ya. Fakultasnya hukum, tapi jurusannya hukum dan masa pembangunan. Jadi bertahun-tahun itu saya dididik untuk menciptakan regulasi yang fungsinya bukan sebagai social control, tapi lebih berfungsi sebagai social engineering. Purbalingga hari ini kayak apa? Berapa luasnya? Berapa PAD-nya? Berapa APBD-nya? Itu. Kita inginkan apa? Dalam 5 tahun, 10 tahun yang akan datang akan dibuat seperti apa? Itu sudah kegiatan saya bertahun-tahun, dididik untuk itu. Jadi kalau konsep, punya. Kuasa yang belum punya. Nah ini yang sedang diperjuangkan kayak itu. Ini sedang diperjuangkan. Iya, sedang diperjuangkan. Mudah-mudahan suatu hari Tapi nanti. sedikit-sedikit sudah Iya. ini ya. Ya minimal sedang dilaksanakan. Iya. Kira-kira gitu Mbak. Iya, jadi visi misinya luar biasa. Yang pasti tadi catatannya bahwa seorang anggota dewan juga harus punya tanggung jawab bukan terhadap Iya. masyarakat tetapi terhadap Tuhan. Iya betul. Iya. Bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Ini Pak, kalau tadi kan visi misi secara global Iya, ya, yang global. jelas Partai Amanat Nasional kan juga partai yang bernafaskan Islami Ya. ya. Terus bagaimana struktur partai politik Pak di tingkat nasional dulu lah sebelum akhirnya kita bicara soal tingkat Purbalingga. Struktur itu maksudnya apa? Struktur partai politik sekarang diketuai oleh Oh iya, Iya. ya yang dari level nasional, Dari level ke nasional. regional sampai dengan Iya. Ya kalau di tingkat nasional sekarang itu ada Bang Edi Suparno selaku sekjen, ada Bang Zul selaku ketua umum, yang di sisi lain ya adalah itu. Tentu kita tidak paham secara keseluruhan. iya, Di provinsi kemarin ada ketua tentu ketua sekretaris bendahara gitu. ketuanya siapa Pak untuk Jawa Timur? Ketuanya kebetulan barusan meninggal dunia Prof Yatno. Oh iya. Yang Rembang apa ya? Nggih, Bekas, nggih. ya. Asli Purbalingga Asli ya, Purbalingga Pak? itu, Iya, asli Purbalingga. Ketua Panjateng. Iya. Terus yang Purbalingga per hari ini berarti saya sebagai ketua umum, kemudian ada sekretarisnya, kebetulan anggota dewan juga, Mas Musofan, dia pendatang baru. Kalau pengurus saya lain bendahara misalnya yang ya sering disebut dengan istilah KSP gitu. Jadi saya sebagai ketua, Mas Sofan sebagai sekretaris, dan Bu Setiani Rahayu yang juga anggota DPRD sebagai bendahara. MPP-nya Pak Mugo. Jadi empat-empatnya ini masih hari ini masih anggota DPRD Kabupaten Purbalingga. Masih fungsionaris parpol. juga. Parpol. Dengan harapan ke depan ya koordinasi lebih gampang karena tiap hari kan bisa ketemu, bisa berkomunikasi bagaimana membesarkan partai ke depan. Hari ini kesulitannya apa gitu. Yang di dalam span of controlnya saya level kabupaten. Kalau yang di luar itu ya walaupun misalnya bisa pun nanti malah overlap. Saya tidak ingin bicara yang lebih dari itulah. Sesuai dengan kapasitas. Iya. Ada nggak sih Pak kalau khusus di Partai Amanat Nasional ini ada nggak kalau di KPU itu divisi ya atau bagian? Kalau saya nggak paham kalau di partai politik ini apa namanya, tapi barangkali ada nggak yang membidangi
suatu visi, suatu bidang tertentu Iya, yang iya. sangat strategis khusus di Partai Amanat Nasional. Ya kalau dalam kaitannya dengan acara kita hari ini, berarti bidang kaderisasi. Badan Koordinasi. Iya, itu yang Itu paling sangat strategis strategis kayaknya. sekali. Ya. Ya, strategis Karena sekali. tergantung itu kaderisasinya jadi Itu berlanjut. menentukan nanti. Kalau bidang kaderisasinya berjalan, berarti itu ditandai dengan terbentuk kepengurusan di level cabang kalau kami istilahnya. Di kecamatan itu cabang, kalau Oh, di desa cabang. itu ranting, Ranting. nanti ada rayon, subrayon. Nah, insya Allah Purbalingga per hari ini untuk 2024 dengan asumsi TPS-nya masih seperti pemilu yang kemarin, Yang 2019. 2019, Oh ya. berarti kita saksi aja sudah ada. By Oh name, gitu. sudah by Luar name. biasa. Ya artinya kan bidang itu jalan. gitu Bidang lah. itu jalan. Nah, soal pemahamannya belum menyeluruh, ya tentu sambil berjalan Itu lah. ada Minimal personalianya Personal. sebagai bagian dari struktur kewajiban lah ya, kewajiban. Dan itu juga berkaitan dengan ini, Pak. Apa namanya? Perekrutan kader enggak? Oh iya, untuk apa namanya calon Iya, anggota jadi legislatif. bagaimana kaderisasi ini mengelola masyarakat supaya lebih bisa memilih, khususnya di 2024 Ya, ya, memilih Partai Amanat Nasional. Itu ya berarti. Iya, salah satunya itu. Jadi kita ada formulanya gini. Ada kegiatan yang memang butuh dipamer, Oh iya. tapi penting ada itu. yang saya sisakan. Oh enggak, yang Oh. ini tetap Itu- berkegiatan, tapi tidak harus dipamer tuh, Boyo. Disosialisasikan. Enggak harus disosialisasikan. Yang sifatnya strategis ya enggak. Anda. Ya. Tapi yang perlu Contohnya? dipublish, ya kalau dicontohkan berarti kan dipamer dipamer. juga gitu kan. Berarti nggak Ya boleh kaitannya disebut. misalnya dengan pemberdayaan lah gitu. Kita sering mendengar misalnya, lu ini di desa ujung sana gitu ada orang sebenarnya potensial, dia punya kemampuan. Satu-satunya masalah agar dia tertolong dan dia bermanfaat untuk yang lainnya itu dibutuhkan struktur modal kecil-kecilan lah kayak gitu-gitu misalnya. Kita kan bantu sepanjang itu bisa. Kalau misalnya yang terkait dengan yang lainnya misalnya, ya kalau per hari ini yang terkait dengan apa namanya aspek kebermanfaatan yang memungkinkan saya tak dosis dulu ya yang kira-kira ini bisa dipublish gitu. Misal gini, saya pernah merancang. Kebetulan saya 10 tahun pernah menjadi ketua badan legislasi. Itu artinya kan seluruh perda di Kabupaten Purbalingga selama 10 tahun itu enggak akan terbentuk. Kecuali terlebih dahulu saya tanda tangan, kan itu. Oh gitu. Ya, Luar ya, biasa. boleh lah ya. Ya, dari pilihannya kan gini, saya lebih bagus optimis, bukan sombong ya. Iya, iya. Optimis ya optimis gitu kan. Sama optimis kan opositnya dengan apa? Pesimis, minder gitu Iya. ya. Dan minder itu yang saya nggak mau. Dalam konteks percaya diri, confident, ini saya ceritakan. Tapi bukan dalam konteks over confident. Over confident sombong nggak boleh. Saya paham itulah. Wala tamsi bil ardi marwan dan seterusnya gitu. Saya paham itu. Jadi bukan tidak ada unsur kesombongan. Dulu itu ada statistik yang menarik ini. Ini kontribusi PAN terhadap masyarakat Purbalingga yang masyarakatnya aja nggak tahu gitu. Yang saya ceritakan tadi, hukum sebagai sarana rekayasa sosial, hukum sebagai social engineering. Siapapun bupatinya kalau perdanya ada harus dijalankan. Kalau enggak melanggar perda, dampaknya ada. Nah, maka terbitlah perda yang kita rancang itu. Percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Itu proyeksi Iya, ke depan. dari 1 miliar selama tahun, sekarang menjadi 30 miliar. Wih. Sedekah berapa itu? Iya. Dan saya menyadari itu nggak perlu itu dipamer-pamerkan itu di-hidden bagian dari sedekah. Biar nanti di akhirat ada catatan, oh ini ya kan, rumahnya siapa dibantu, betul dana pemerintah. Tapi kan wasilahnya melalui perjuangan konstitusional. Nah, dewan itu mestinya berpikirannya itu di kolom itu. Saya berjuang melalui membuat perda yang bermutu. Kalau diperlukan dalam skala ekstrim, bupati siapapun itu dari partai apapun dipaksa melalui apa? Regulasi. Nah, pertempurannya belum sampai di sini. Kita belum. Desainnya harus dari akar dulu Ya. sampai akhirnya tujuannya tercapai. Ya, hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan rekrutmen calon anggota DPRD. Hubungannya dengan kegiatan hari ini. Kalau kegiatannya, masyarakatnya yang direkrut, masyarakat tidak bermutu, nyalon, jadi, kan dewannya juga menjadi dewan yang tidak bermutu. Itu tanggung jawab parpol. Tanggung jawab parpol dan KPU kan itu. Tanggung jawab bersama lah, tanggung jawab masyarakat. Jadi gini, saya teruskan sedikit ya.
Di dalil manajemen sumber daya manusia itu kan ada istilah, ya walaupun sebentar gitu lah, saya ya, pernah juga lah duduk di sekolah yang berbau manajemen. Soal gelarnya nggak dipakai, nggak diambil ijazah, itu urusan lain lah itu. Garbage in, garbage out. Kalau sampah yang dimasukkan, sampah pula yang keluar. Jadi jangan berharap sampah, misalnya apa, yang dimasukkan, itu nanti, oh ini keluarnya harus titanium. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Jadi masyarakat itu punya tanggung jawab. Kalau negeri ini ingin bermutu, sodorkan anak-anak saudara yang berkualitas untuk menekuni bidang politiknya, itu akan menentukan arah berbangsa dan bernegara. Ya jangan diselaka kan, andai misalnya Mbak Mai punya anak, misalnya summa cum laude, misalnya gitu ya, S2, rela nggak? Rela nggak menjadi anggota DPR Kabupaten enggak? Kayaknya ya agak terpaksa itu. Yundo dia ya harus di IPTN misalnya atau harus di Pertamina gitu. Kan gitu-gitu. Jadi ya perlu kesadaran bersama lah. Dan betapapun kecilnya kegiatan kita hari ini, mudah-mudahan banyak orang yang mendengar, melihat, dan pada saatnya akan merubah mindset. Karena proses merubah yang paling sulit itu bukan merubah kapasitas pribadi. Kalau kapasitas pribadi itu gampang. Merubah mindset, merubah pola berpikir. Yang saya samakan kamu sing sampaikan. Sing paling angel gue ngerubah isi ning polo. Itu paling angel karena butuh rentang waktu yang panjang dan harus tanpa mengelola lelah. Iya. Kalau sekarang masyarakat misalnya ada semacam ambiguitas, tidak peduli terhadap partai, bahkan brand yang distempelkan ke parpol, oh jangan ngurusi politik, politik itu tempat orang begini-begini gitu, yang jelek-jelek gitu lah gitu. Duh, itu doa loh gitu. Artinya potret kita hari ini, betapapun itu, yaitu keinginan masyarakat, keinginan masyarakat. Khusus untuk saya, mungkin saya termasuk yang unexpected pregnant. Jadi ibaratnya kayak saya lahirnya nggak diharapkan, nggak diharapkan. Tetapi insya Allah ya, yang penting kan bermanfaat lah dimanapun kita berada. Nah, gitulah kira-kira. Itu kaitan dengan ini pertanyaan berikutnya. Dalam rangka proses rekrutmen kaderisasi partai politik. Yeah. Nah, saya pengen tahu tadi di Partai Amanat Nasional punya trik-trik khusus atau bagaimana untuk menjaring kader-kader ini supaya minimal tertarik dulu. Gitu ya. Kalau kemudian beruntung ikut menjadi pengurus, beruntung lagi dicalonkan, beruntung lagi jadi. Nah, itu bagaimana, Pak? Itu yang PR agak berat dan jelimet gitu kan. Jadi orang itu mindsetnya sudah terlanjur. Tapi saya punya keyakinan, sesuatu yang dipasang, berpikir itu kan jadi gini. Kalau tentang kilogramnya, orang yang lahir di Eropa, di mana, di Australia, di manapun gitu, di Kutub Utara sekalipun, bahkan yang lahir di Purbalingga, kalau baru lahir, empolonya itu fisiknya diambil, di kilo itu sama sekian gram. Yang membedakan itu nanti diinstal apa, diisi apa. Berarti itu kan sesuatu yang ditanam. Isi yang di sini itu ditentukan oleh apa yang dilihat dalam perjalanannya, apa yang didengar. Maka ya sosialis itu menjadi bagian dari yang penting. Karena pada saatnya akan terngiang, kemudian dipahami, dilakukan. Nah, kaitannya dengan yang tadi penjenengan sampaikan, intinya kan apa tadi? Berkaitan dengan pola rekrutmen. Kesulitan kita kan membongkar pikiran yang sudah terlanjur lama gitu ya. Oh, menjadi anggota dewan ya harus punya banyak duit karena kalkulasinya misalnya gitu ya, di samping kapasitas, kapabilitas, elektabilitas, yang isitas itu misalnya. Isitas itu ya. Ini sebenarnya sesuatu yang walaupun ini joke gitu ya, sekedar bercanda, ini menyesatkan. Enggak lah. Enggak. Masyarakat masih bisa lah kita ajak gitu ya. Walaupun ya agak susah juga pastilah, yang perjuangan susah. Yang tadi saya sampaikan di depan, sulitnya apa? Wong 5 tahun sekali, 2 menit setengah, milih PAN. Nanti ditanyakan, Anda inginnya apa? Kalau dia petani, sepanjang dia memenuhi syarat tergabung di kelompok tani, kelompok loh ya, jangan individu. Misalnya kepengen apa?
traktor tapi yang berbulu gitu. Enggak apa-apa, nanti kita anggarkan. Kalau yang dipilih jadi, misalnya kontrak politiknya seperti itu kan Iya, lebih enak iya. nada. Terus ditanya gitu. Ande Mbak Mei misalnya nyalon dari PAN misalnya gitu. Kan orang bertanya, kalau Mbak Mei saya doakan, bahkan saya pilih, saya perjuangkan, saya berkorban termasuk material misalnya ya. Setelah jadi mau apa? Diukur dulu, ditensi dulu gitu. Punya nggak dia konsep tentang membangun Purbalingga? Ngerti nggak hukum sebagai social engineering? Jangan-jangan dengar juga belum itu. Ini dengarnya seperti ini karena ada YouTube ketua KPU. ketua PAN apa Oh, ketua bicara di di fasilitas podcast. KPU di podcast itu. Yang kan harus sudah lucu. Misalnya apalagi legal drafting nggak tahu gitu. Nah itu yang kemudian di era dulu gitu ya, di era dulu itu ada istilah dengar duduk duit gitu kan. Kan sekarang enggak seperti itu. Saya sih berapa anak-anak milenial yang sering ketemu dengan kita, diskusi dengan kita, banyak juga kita kelompok binaan. Ya, mereka butuhnya apa kita potret sepanjang memungkinkan ya kita akan bantu. Salah satunya misalnya dengan itu. Terus ada nanti di akhir tahun misalnya nih kita akan ada bareng-bareng anak-anak muda untuk pelatihan. Dari guru sebentar lagi kita juga akan ada pelatihan peran guru di era bukan hanya 4.0 tapi 5.0 gitu. Bagaimana membuat mengajar tapi dengan animasi itu kan butuh sekali itu. Dan saya katakan guru itu butuh, itu bukan asal ngomong. Sudah mendengarkan dari sekian puluh guru secara acak. Artinya itu kebutuhan. Dan itu kalau bisa gitu ya, mudah-mudahan terlaksana tanggal 10 Januari yang pelatihan bagi guru. Bagaimana pembelajaran di era paperless. Itu kontribusi kita. Ya tentu bukan barter-barteran, oh ini kalau sudah begini harus PAN. Saya pikir enggak begitu juga. Bagi kita, biarlah masyarakat nanti menilai kita yang patut, yang bermanfaat, yang berkelanjutan, itu yang mana. Sehingga mereka ketika menentukan pilihannya, kan sah-sah saja gitu. Misalnya dari partai yang lain mengharapkan dukungannya, kita mengharapkan dukungannya. Ya, mestinya kalau kita mau ributnya diadu konsep. Demokrasi itu misalnya begitu, bukan jadi nanti pada saatnya tidak ada dalil pokoknya itu nggak manusia. Jadi kalau ada orang yang ngomong dalilnya pokoknya itu berarti orang tidak berpikir dan sebaiknya jangan dipilih gitu. Nggak boleh begitu, harus ilmiah terukur kan, gitu. Jadi kalau saya nyatakan misalnya ya patute standar menjadi anggota DPRD, proses rekrutmennya kayak gini ya inilah gitu. Itu makanya di tahun 2024 besok kita dalam merekrut kader yang akan dipasang menjadi calon legislatif misalnya, itu beberapa pertimbangan, salah satunya misalnya berpengalaman di bidang pemerintahan, ya ada mantan kades yang masih memungkinkan, masih energik, ada beberapa, kalau nggak salah lebih dari 10 besok, mudah-mudahan berjalan. Artinya kalau dapilnya 7 berubah gitu ya, dari 5 menjadi 7 besok, kita sudah punya stok minimal 10 mantan kades akan nyalon dari. Kemudian ada beberapa pengusaha, ada yang baru selesai kuliah, ada yang sudah selesai kuliah S2 tapi belum dapat kerja. Ya sudahlah, kamu nanti jadi anggota dewan aja nggak apa-apa. Kira-kira kayak gitulah. Jadi memang dari sekarang sudah mempersiapkan ya, mempersiapkan untuk bertarung di 2024 sepanjang kemampuan yang kita miliki. Tentu saja kalau dilihat tadi sekilas dengan kapasitas yang terukur dan layak untuk diajukan. Iyalah, diajukan. Lebih dari sekedar layak. Ada perempuan 2 yang S2. Oh, luar biasa. Nah ini Pak, pertanyaan berikutnya. Tadi kan sudah kader-kadernya sudah dipersiapkan. Saya kira juga ini tadi luar biasa, bahkan S2 perempuan juga gitu kan. Nah, target Partai Amanat Nasional khusus di Purbalingga untuk 2024 mendatang. Kursi ya, betul ya? Ya, boleh dikaitkan dengan kursi, boleh dikaitkan dengan apalah gitu yang. Saya mau katakan misalnya 15 gitu. 15 ya bisa aja diomongkan, tapi itu nggak logis. Dasar analisa ya, bukan dasar. Jadi daftar yang saya sampaikan itu bukan daftar keinginan, tapi daftar rencana yang kira-kira bisa ditempuh lah kayak gitu di dalam jangkauan. Kita mengikuti pola dapil. Kalau betul nanti dapilnya 7, kita siapkan, sudah disiapkan kira-kira
7 kursi lah minimal. Kalau dapilnya 6 Pak? Dapil 7 6 juga. ya kita ngikuti dapil lah gitu. Karena logisnya gini, kita pernah 6, kemudian menjadi 5, sekarang menjadi 4 gitu. Masa cuma 4 gitu ya? Paling tidak. Sekarang kan ada dapil yang 01, yang Karangreja, Karangjambu, mana lagi ya? Bobosari gitu. Itu kebetulan kosong. Dan itu nggak banyak. Ke depan 2024 untuk dapil yang itu insya Allah bisa kita isi. Dengan melihat materi calon yang sudah kita pasang. Karena kalau bicara soal dapil kan dari KPU sendiri juga belum bisa memberikan kepastian soal dapil. Yeah. Nah, terlepas dari dapil apa? Terlepas dari dapil, sesungguhnya targetnya itu berapa? Ya minimal 5 lah. Minimal 5. Ya minimal 5. Okay. Tapi kalau dapilnya menjadi 7, target minimal 7. Minimal 7. Iya. Soal caranya bagaimana? Ya ada. Ya itu menjadi rahasia Partai Amanat Nasional. Takutnya dicontek oleh partai-partai yang lain gitu ya. Ada yang dirahasiakan dikit dong. Oh iya betul Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak Harto. Yep. Untuk mencapai target tersebut kan pasti ada strategi khusus ya. Bolehlah sedikit diflorkan, kalaupun ada rahasia ya sedikit saja yang diflorkan, nggak apa-apa. Strategi Partai Amanat Nasional untuk mencapai target tadi yang sudah Bapak sampaikan itu seperti apa supaya segala sesuatunya bisa tercapai? Jadi kita di DPD PAN Kabupaten Purbalingga sedang mencoba melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dengan cara sederhananya silaturahmi lah. Bagaimanapun orang kalau di silaturahmi akan ya menjadi cair gitu, dengan gaya-gaya yang sederhana lah. Untuk apa? Untuk merubah mindset calon pemilih. Dengan cara apa? Diringankan pemikirannya. Pak, Bu, saya silaturahmi sini, Direktur A, mudah-mudahan panjangkan keluarga selalu sehat. Selain itu, izinkan kami 5 menit bicara tentang negara Purbalingga gitu loh. Selama ini kita kan sudah berapa kali ya. Jadi beberapa visi dari sebutlah 4 bupati terakhir yang sekarang ini. Kalau dianalisa jujur, itu apa janji ketika mencalonkan diri, kemudian misalnya yang 2 periode, 1 periode, yang setengah periode gitu. Itu terwujud nggak? Ini internal di keluarga besar PAN menjadi bagian dari materi pembicaraan bagi saya gitu ya. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat. Untuk menjadi bupati kan orang angel. Aslinya. Tidak butuh duit berpuluh-puluh miliar. Ngapain? Untuk apa duit? Kalau pendidikan politiknya itu sudah sampai ke masyarakat dan masyarakat sudah sadar. Milih itu siapapun dalam garis yang umum dari partai apapun. Milih kan udah milih partai, milih uang. Melalui partai iya. Kalau misalnya saya katakan hari milih si mana itu? PAN itu yang terbaik itu, cuman belum ada kesempatan. Ya iyalah, masa orang PAN ngomongin partai lain terbaik ya enggak juga gitu. Sebagaimana orang lain akan berkata yang sama. Dan itu diuji di mana? Di konsepnya. Tapi kan per hari ini debat publik terkait dengan para kandidat baik yang itu legislatif maupun eksekutif kan belum ada. Adalah seremoni gitu kan. Nah itu yang menurut hemat saya usul ke depan perlu itu. Biar aja nanti misalnya masyarakat menilai dengan orisinalitas dari apa yang diusung oleh para calon legislator misalnya untuk mengukur layak tidaknya. Gitu. Nah terkait dengan isu money politik dan seterusnya itu, ya ini PR KPU, PR kita, PR partai secara umum gitu, untuk memberikan contoh gitu. Kalau berangkat sudah dari pola-pola yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, ya jangan diharap gitu, karena struktur yang berlaku sudah jual beli. Saya kan sudah bayar panjenengan, ya kan saya nuntut saya suruh ngapain lah gitu, suaranya sudah saya beli, kita gitu, gambaran sederhana kan. Dan itu ke depan 2024 mudah-mudahan enggak terjadi lagi. Tadi yang terakhir dengan sampaikan yang diinginkan apa ya? Strategi. Terkait dengan strategi partai untuk meraih yang tadi mewujudkan target-target tadi. Iya.
melakukan pendidikan politik bagi masyarakat di cabang-cabang, di ranting-ranting, mengisi struktur sampai dengan ke tingkat cabang, yang insya Allah per hari ini sudah lah itu calon saksi nanti pada saatnya akan saksi, kemudian saksi itu nanti akan dibuat elektronik. Jadi ini sudah levelnya nasional. Bahkan kalau di Jakarta itu ada badan yang khusus ngurusi saksi. Akan dibayar berapa gitu ya, saksinya gitu. Siapa di mana, kapan akan dilatih, berapa kali gitu. Jadi saksi yang di sini melalui webnya PAN pusat, kita cuma mengirim KTP langsung. Nah, kita yang tidak terjangkau oleh alat-alat yang ada, ya kita manual. Yang sifatnya lebih kepada itu tadi yang saya pakai bahasa kan ada yang perlu dipamer, ada yang tidak gitu. Kalau yang tidak ya tidak dipamer lah. Nah itu forumnya misalnya saya gunakan lewat forum-forum reses gitu kan, yang terbatas lah, maksimal 50 orang. Koridor yang terakhir intinya gini, Allah itu kan melalui malaikat Jibril pernah berbisik kepada Nabi, bocorannya gitu. Perintahnya begini, wa makarullah wallahu khairul makirin. Mbak Mei, Anda hidup banyak sekali, silahkan buat rencana. Makar itu rencana. Sebagaimana saya membuat rencana untuk menang di Purbalingga dalam konsentrasi besok 2024, membuat rencana. Nah, rencana itu harus terukur, kemudian nanti konsisten apa yang menuju ke arah terwujudnya rencana itu harus konsisten. Tetapi harus disadari beriringan dengan itu, pada saatnya, karena Allah pun punya rencana, kalau ini tidak beririsan, jenenge orak sembadan. Yang akan berlaku tetap rencana Allah, karena Allah itu khairul makirin, sebaik-baik perencana. Tapi kita wajib membuat rencana. Nah, itu tadi. Jadi PR kita ke depan, partai apapun berat, kalau berkaitan dengan substansi masyarakat sih kira-kira sudah punya, ada di level berapa tentang kesadaran berpolitiknya. Karena jujur, hampir seluruh partai, tidak hanya PAN, itu agak berat melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, lebih kepada persoalan, kalau dilakukan betul-betul ya, biaya yang sangat besar. Dan kita dibantu negara kan hanya sekedar untuk Panpol itu. Sementara ya, Panpol itu kan hanya cukup untuk kegiatan menjalankan roda organisasi partai di level kantor kabupaten lah, gaji karyawan, kertas dan seterusnya, kira-kira itu. Kalau sampai kepada misalnya mengumpulkan desanya misalnya 224 ditambah kelurahan sekian, 18 kecamatan, agar mencapai titik kesadaran yang ini berarti 3 kali kalau sekian-sekian itu ya ketemunya ya miliar juga. Itu yang sampai dengan hari ini masih menjadi masalah bagi seluruh partai. Yang idealnya kan pengurus partai jangan bicara uang. Kita melakukan kegiatan, ya ada biaya kan. Kalau Dewan Marsi harus dibebani dengan bagaimana membayar saksi, bagaimana melakukan pendidikan politik yang berbiaya besar itu, dan seterusnya, itu ya nanti nggak capai. Termasuk KPU juga punya keterbatasan. Keinginan KPU kan pasti kan akan maksimal gitu ya, mendidik masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas gitu. Tapi untuk sampai itu kan ada sekian ratus kegiatan yang itu basisnya harus dihitung dengan kalkulasi pembiayaan yang sangat besar. Sementara anggarannya kan belum money follow function. Artinya seberapapun yang diinginkan oleh Kabupaten Purbalingga kan tidak segitu disediakan kan. Bahkan lebih banyak kita itu segitu, silahkan di-manage kan. Nah, akhirnya kan kegiatan yang menyesuaikan dengan anggaran. Ya itu kelemahan kita lah. Gitu. Kalau di negara maju nggak ada politisi berpikir uang. Orang yang terjun ke politik itu pada saatnya kita juga kan seperti itu orang yang kebutuhannya sudah nyumbang. Saya punya konsep, saya ingin bangun Purbalingga, saya kebutuhannya nyumbang. Jadi nggak ada orang juga, saya kepingin jadi anggota dewan agar nanti punya gaji, nggak ada itu. Naif. Jadi idealnya politisi itu orang yang level kebutuhannya level nyumbang, meskipun hanya sekedar nyumbang konsep, artinya punya otak. Kebutuhan pribadinya sudah selesai. Ya, itu bisa dicapai melalui pendidikan politik masyarakat. Yang salah satunya ya hari ini, sederhananya ingin memperbaiki Purbalingga ke depan,
ingin memperbaiki Indonesia ke depan, itu sederhana. Masyarakat, tolong 5 tahun sekali, datanglah ke TPS. Jangan tidak datang. Pilihlah yang terbaik. Syukur-syukur yang terbaik yang dari PAN. Kan gitu. Insya Allah Purbalingga pasti akan lebih baik. Saya garansinya. Pak Harto. Luar biasa ya dari Gitu tadi kira-kira. pembicaraan kita Ya. dan konsep-konsepnya saya kira juga dari luar biasa. Tinggal bagaimana nanti kita lihat ke depan dan ikhtiarnya partai politik Partai Amanat Nasional ini bagaimana ya dari hari ini sampai dengan 2024 pemilu berikutnya. Nah, Pak, terakhir sebelum akhirnya kita selesai Ya. nih. Ini sudah berapa jam ya kita? Tapi rasanya baru sebentar tadi ya. Ya, saya ingin Closing selipkan gini, Pak. Ya, ini closing statement, Pak. Iya. Terakhir, closing statement. Oke. Saya ingin sampaikan gini. Profesinya apapun, tidak akan ada orang bisa mencapai level sukses kecuali di dalam dirinya melekat 3 unsur. Tuh, jiddiyah. Jiddiyah itu jiddan, sungguh-sungguh. Jadi tidak ada orang sukses yang di dalam dirinya nggak ada komponen berpikir yang sungguh-sungguh. Satu. Yang kedua, ruhul badli wa tadliyah. Orang sukses itu di dalam dirinya harus ada kerelaan untuk berkorban. Jadi nggak ada sukses tanpa pengorbanan, nggak ada. Yang penting ini masih dunia. Sukses itu harus melalui perjalanan pengorbanan. Dalil Jawanya itu kalau pendekatannya Japanologi, koridor Jawanya itu mengatur begini. Kalau nek kowe kepengin mukti, kudu wani mati. Nek kowe kepengin mulia, kudu wani sengsara. Jadi artinya anak itu kone gitu lah kira-kira. Tadi satu jiddiyah, yang kedua ruhul badli wa tadliyah, yang terakhir nih agak sulit. Istimror ya. Istimror itu ada kontinuitas. Kalau hari ini mengumpulkan orang, melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, ya jangan berhenti hanya sekali. Itu harus diulang lagi. Jangan hanya di sini, pindah ke tempat yang lain. Dan ini berat, tiga-tiganya berat. Biasanya orang, sekarang semangat lah karena momennya apa gitu. Nanti nggak semangat, panjang, semangat lagi. Oh, itu nggak sukses kalau gitu. Jadi kesimpulannya, apapun profesinya, termasuk apalagi politisi, itu harus dijaga stamina yang 3 ini. Satu, serius. Yang kedua, harus siap berkorban. Yang terakhir, istimror ya. Banyu mili. Gitu. Sekarang semangat, besok lebih semangat. Terus-terusan ya, gitu ya. Gitu. Kira-kira itulah Ini sebagai khusus gambaran umum. tadi tiga hal penting tadi ya Pak. Nah, Ya. ini khusus untuk pemirsa, untuk masyarakat Purbalingga kaitannya dengan PAN. Bagaimana Pak? Closing statement terakhir nih, benar-benar terakhir. Ya, ini terakhir berarti kira-kira 1 menit maksimal lah ya. Saudaraku, saya yakinkan bahwa merubah Purbalingga, merubah Indonesia itu nggak sulit. Saya tidak butuh untuk dibantu bagaimana mikir pembuatan konsep ini gitu, bahkan dibaca nggak perlu. Silahkan saudara beraktivitas sesuai dengan kesehariannya. Saya tolong dibantu 5 tahun sekali milih PAN. Kalau tidak ada perubahan ke arah yang lebih bagus, tolong tagih saya. Selesai. Selesai. Gitu. Sesederhana itu bernegara. Menurut saya. Itu Pak sudah cukup? Oke. Ya, closing statement-nya itu jelas, tegas, dan pasti. 2,5 menit untuk Indonesia. 2,5 menit untuk Indonesia. Dari Pak Harto, Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Purbalingga. Ya. Nah, Terima kasih. ya. Baik Pak Harto, ya, saya kira sudah selesai kita bicara-bicaranya. Nanti kita bisa lanjutin diskusinya mungkin di lain waktu. Terima kasih pemirsa, terima kasih masyarakat Purbalingga. Demikian podcast hari ini dengan Ketua DPD Partai Amanat Nasional Bapak Soeharto. Sekali lagi terima kasih Pak Harto. Sama-sama. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di podcast berikutnya.